6 orang sering bilang ada makanan enak yang bikin orang ingat selamanya, sampai harus balik lagi. Warung bubur jeroan Bu Siti di Desa Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Itu salah satunya. Warungnya kecil saja, cuma rumah sederhana di pinggir jalan antar desa. Tapi selalu ramai pengunjung. Orang datang ke sana bukan cuma karena mangkuk bubur yang penuh, harganya murah, tapi juga karena kuahnya punya rasa khas, manis pekat, gurih lemak yang gak ada tandingannya di warung lain sekitar. Kata orang, pemilik warung, seorang wanita bernama Siti Aminah, yang usianya sudah lewat 40 tahun, punya resep turun-temurun buat merebus tulang, bikin kuah yang unik banget. Tapi dalam seminggu terakhir ini, pelanggan tetap mulai sadar ada perubahan. Kuah di warung Bu Siti kayaknya makin enak. Rasa manisnya lebih pekat secara aneh. Dan gak ada lagi bau amis khas dari tulang babi. Semua orang cuma mikir Bu Siti nemu rahasia baru yang lebih hebat. Mereka memuji-muji dan warung makin ramai. Gak ada yang curiga rasa khas itu ditukar dengan fakta mengerikan. Cerita baru terbongkar di pagi hari Minggu. Budi Santoso, pemuda tukang kayu di desa itu, pelanggan tetap warung. Hari itu, setelah makan mangkuk bubur terenak yang pernah dia rasain, perutnya sakit dan dia mau ke toilet. Toilet warung ada di belakang, harus lewat dapur. Ruangan yang selalu panas menyengat dan berasap tebal. Saat lewat, Budi melirik ke panci bubur raksasa yang lagi mengepul. Dia lihat potongan tulang panjang bertebaran, jeroan lembut, dan hijau daun bawang. Tapi, tiba-tiba ada benda putih bulat muncul di antara lapisan lemak. Awalnya dia pikir itu kepala babi, bahan biasa buat bikin kuah manis. Tapi pas dia dekatin biar jelas, uap panas naik lalu hilang. Benda itu kelihatan utuh. Jantung Budi kayak berhenti. Badannya dingin meski deket api panas. Itu bukan kepala babi. Lebih kecil, lebih bulat dengan 2 lubang mata dalam, lubang hidung segitiga, dan gigi rapi yang kayak lagi nyengir ke dia. Itu tengkorak manusia. Tengkorak yang sudah direbus lunak, dagingnya hampir lepas semua, tinggal tulang putih hanyut, mengapung di kuah yang bergoyang. Rasa mual naik ke tenggorokan. Rasa manis pekat dari bubur yang baru dia makan jadi menjijikkan. Budi nggak jadi ke toilet, dia juga nggak berani teriak takut bikin perhatian dan bahaya buat dirinya sendiri. Dia coba tenang, gemetar balik ke depan. Dia diam-diam keluarin ponsel, pura-pura nelpon, tapi sebenarnya nyalain kamera. Dia angkat ponsel muter seolah foto suasana warung, tapi lensa udah ngarah ke panci bubur dan klik cepat. Foto udah keambil, bukti ada. Budi buru-buru ke kasir bayar ke Bu Siti dengan tangan gemetar. Siti Aminah masih senyum seperti biasa. Senyum itu sekarang di mata Budi lebih seram daripada setan. Dia lari keluar warung, cari tempat sepi lalu tekan nomor polisi darurat. Halo, polisi ya? Suaranya gemetar. Tolong datang ke warung bubur jeroan Bu Siti di Desa Cikampek segera. Di panci bubur ada kepala manusia. Panggilan ke polisi Kabupaten Karawang bikin seluruh petugas kaget. Awalnya mereka curiga panggilan iseng jahat. Tapi suara gemetar dan panik orang yang lapor nunjukin ini nyata dan serius banget. Langsung, pasukan besar polisi kriminal, polisi mobile, dan unit khusus di bawah komando Mayor Joko Widodo, Kepala Polisi Kabupaten, dimobilisasi. Mobil polisi nyaring sirenya robek ketenangan pagi Minggu, langsung ke warung bubur. Saat polisi masuk, warung masih ramai. Orang-orang lagi makan santai, ngobrol, gak tahu ada tragedi mendidih di panci bubur yang mereka makan. Pemilik warung Siti Aminah lagi sibuk di dapur. Lihat polisi banyak masuk wajahnya pucat tapi coba tenang. Bapak-bapak cari siapa? Warung saya ada apa? Tanya dia, tangan masih pegang sendok besar. Mayor Joko nggak jawab. Dia kasih isyarat ke polisi tutup seluruh warung. Suruh semua pelanggan diam di tempat. Tim lain bareng ahli forensik langsung ke dapur. Dan semua orang diam kaku. Di panci bubur raksasa, tengkorak manusia putih mengapung. Mata dalam kayak lagi ngejar mereka. Pemandangan itu di luar akal terlalu mengerikan. Tangkap pemilik warung sekarang. Perintah Mayor Joko. Suaranya tegas.
Siti Aminah nggak melawan. Dia lepas sendok, bahunya lunglai pasrah kena borgol. Wajahnya bukan panik, tapi seperti sudah tahu hari ini bakal datang. Berita penemuan kepala manusia di panci bubur Bu Siti nyebar cepat. Pelanggan yang ada di warung pas tahu fakta langsung nggak tahan. Mereka lari ke jalan muntah-muntah di trotoar. Rasa jijik dan takut menyelimuti mereka. Rasa manis kuah yang mereka puji sekarang jadi mimpi buruk seumur hidup. Seluruh desa Cikampek panik. Pemeriksaan tempat kejadian dilakukan cepat. Seluruh panci bubur disegel buat bukti. Ahli forensik mulai kerja mengerikan, angkat semua isi panci buat pisahin. Mereka nemu banyak potong tulang manusia lain yang sudah lunak dan pecah. Jelas bukan cuma kepala, tapi hampir seluruh tubuh manusia masuk ke panci ini. Sementara itu, tim lain geledah seluruh warung dan rumah belakang keluarga Siti. Dan penemuan mengerikan kedua ditemuin. Di dapur ada kulkas freezer industri besar. Pas penyidik buka, hembusan dingin keluar. Di dalam ada mayat manusia dibungkus kain terpal besar. Mayat masih utuh. Pria dengan banyak luka tusuk. 2 mayat, satu dipotong-potong dimasak di panci bubur. Satu disembunyiin di freezer. Identitas 2 korban cepat terungkap. Mayat pria di freezer itu suami Siti, Ahmad Fauzi. Ahmad sudah hilang aneh seminggu ini. Siti bilang ke tetangga suaminya pergi ke Jakarta buat kondangan. Gak ada yang curiga. Identitas tulang di panci lebih susah. Berdasarkan ciri tulang, forensik bilang korban wanita muda. Pencarian cepat kasus hilang. Di daerah Bantu polisi nemu identitas korban. Itu Rina Sari, wanita pekerja lepas yang keluarganya lapor hilang bareng waktu Ahmad. Suami dan selingkuhan. Keduanya dibunuh sadis. Dan pelakunya pasti wanita yang lagi di ruang interogasi itu. Di kantor polisi, hadapi bukti tak terbantah, Siti Aminah nggak lagi mengelak. Dia menunduk mulai cerita seluruh kejahatannya. Pengakuannya gambar tragedi pengkhianatan, cemburu, dan rencana balas dendam gila sampai hilang kemanusiaan. Di ruang interogasi polisi Kabupaten Karawang, Siti Aminah duduk di sana. Wajah tanpa emosi. Setelah syok awal ditangkap, wanita ini balik tenang secara menyeramkan. Hadapi Mayor Joko Widodo dan penyidik, dia nggak mengelak. Sudah mati juga, kata Siti. Suara datar tanpa gemetar. Biar saya cerita ke bapak-bapak. Cerita kenapa saya lakuin ini, pengakuan Siti gambar tragedi keluarga. Cerita panjang tentang cinta, pengorbanan, pengkhianatan dan dendam yang terpendam sampai puncak. Cerita mulai lebih dari 10 tahun lalu. Saat itu, Siti dan suami Ahmad Fauzi, cuma pasangan miskin dari desa lain pindah ke desa Cikampek, mulai usaha dari nol. Ahmad pria tampan, bicara halus tapi agak malas. Siti, wanita biasa tapi rajin, tahan banting, dan punya bakat masak warisan ibu. Mereka mulai dari gerobak bubur jeroan kecil di pojok pasar kabupaten. Berkat panci bubur dengan resep rahasia Siti, kuah direbus dari tulang dan rempah khas, gerobak mereka makin ramai. Siti yang bangun pagi, siapin semuanya dari pilih jeroan sampai jaga kuah berjam-jam. Ahmad dengan lidah manisnya urus jualan dan pelanggan. Mereka dulu pasangan susah senang bareng. Setelah bertahun nabung, mereka beli tanah kecil di pinggir jalan antar desa dan bangun warung bubur jeroan Bu Siti. Warung jadi terkenal sedaerah. Uang mulai banyak, tapi dari situ tragedi mulai tumbuh. Ahmad Fauzi pas punya uang berubah. Dia nggak lagi suami rajin. Dia anggap kerja jual bubur rendah, nggak cocok buat bos. Dia serahin semua ke istri. Sendiri cuma kumpul teman, minum, judi. Dia mulai merasa kalah, merasa warung terkenal karena masak istri bukan dirinya. Rasa rendah diri itu jadi iri dan benci diam-diam. Lalu Rina Sari muncul. Rina baru 25 tahun, lebih muda dari Siti, cantik, seksi, dan genit. Dia pelanggan tetap dan cepat lihat retak di keluarga pemilik, plus hausnya suami itu buat buktiin diri. Rina mulai dekatin Ahmad. Ahmad, pria dengan ego terluka, cepat jatuh ke jebakan cinta wanita muda cantik. Dia kayak nemu kejantanan lagi pas sama Rina. Dia mulai curi uang warung buat kasih ke selingkuhan.
beli barang mahal, ajak ke tempat mewah. Siti Aminah dengan insting istri nggak butuh lama buat sadar perubahan suami. Suatu kali pas bersihin saku baju suami, dia nemu tagihan beli kalung emas, barang yang dia nggak pernah lihat. Rasa curiga, dia diam-diam ikutin. Dan dia mati rasa pas lihat suami lagi mesra pasangin kalung itu ke leher selingkuhan muda cantik di depan motel. Malam itu pertengkaran hebat terjadi. Pas dihadapi bukti tak terbantah, Ahmad nggak minta maaf. Kenapa? Bentak dia. Urusan gue sama siapa urusan gue? Lo cuma cewek sepanjang hari di dapur. Tahu apa? Lihat diri lo, badan bau amis tulang rebus. Ada cowok yang mau? Dia injak semua pengorbanan istri. Cinta di hati Siti mati malam itu, tinggal dendam besar. Tetes terakhir yang bikin tumpah adalah seminggu sebelum kejadian. Ahmad Fauzi pulang, lempar ke muka istri surat cerai yang sudah ditandatangani. Dia minta bagi setengah harta, termasuk warung bubur ini, biar dia bisa resmi sama selingkuhan. Warung ini juga kerja gue, kata dia seenaknya. Lo bagi setengah ke gue, biar gue hidup sama dia. Tanda tangan lalu pisah. Siti Aminah lihat surat cerai, lalu lihat suami pengkhianat, rampas suami. Sekarang mau rampas warung, hidup, karir yang dia bangun dengan keringat air mata. Dendam jadi niat bunuh. Oke, kata dia tenang menyeramkan, tapi bagi harus jelas. Malam besok panggil dia ke sini, kita bertiga bicara langsung bagi selesai lalu saya tanda tangan. Ahmad pikir istri akhirnya menyerah, gak curiga sama sekali. Kembali ke ruang interogasi, Siti Aminah lihat Mayor Joko, mata kosong. Dia mau rampas semua dari saya, kata wanita itu. Jadi saya putusin ambil semua dari dia, termasuk nyawa. Malam berikutnya, pas Ahmad dan selingkuhan Rina Sari datang ke warung, pikir bakal dapat untung besar. Mereka nggak tahu, lagi masuk jebakan yang sudah disiapin. Siti Aminah, wanita lembut dulu sekarang jadi algojo, nunggu eksekusi hukum sendiri. Sehari itu Siti kerja kayak robot. Dia masih ramah ke pelanggan, terus map bubur panas. Tapi di kepala rencana balas dendam sadis sudah dihitung detail. Dia nggak lagi istri kasihan yang tahan. Sakit dan dendam bertahun sudah ubah dia jadi orang lain. Algojo dingin nunggu waktu. Sore itu dia ke pasar bukan beli tulang atau jeroan. Dia ke toko obat tradisional tua, beli banyak obat tidur kuat. Bohong katanya buat babi biar nggak gigit-gigitan. Lalu beli botol arak paling keras. Semua siap buat pesta terakhir. Malam itu, setelah warung tutup dan karyawan terakhir pulang, Siti Aminah sendirian di dapur luas. Dia siapin meja makan mewah. Ada makanan kesukaan Ahmad. Dia diam nunggu. Sekitar jam 8 malam, Ahmad bareng Rina Sari datang. Ahmad masuk dengan muka pemenang. Di belakang, Rina senyum sombong. Selingkuhan muda cantik lihat sekeliling warung. Mata kayak nyonya lagi cek aset sendiri. Sudah rapi ya? Bagus, kata Ahmad. Nada atas. Rina udah datang. Kita duduk selesain. Siti nggak bicara. Cuma tunjuk meja makan yang sudah siap. Semua bakal selesai. Tapi sebelum pisah, saya traktir kalian makan terakhir sebagai perpisahan. Ahmad dan Rina saling pandang lalu nyengir. Mereka nggak curiga, santai duduk. Siti mulai tuang arak. Dia terus kasih minum ke suami dan selingkuhan. Mulut bilang sarkas. Minum dong mas, minum buat rayain kamu bakal bebas. Bakal punya istri muda cantik, minum buat saya yang bakal kehilangan karir keluarga. Ahmad terpancing kata-kata istri, plus sudah mabuk. Minum terus. Dia nggak sadar di gelas terakhir. Siti sudah campur bubuk obat tidur. Dia cuma rasain kepala pusing lalu ambruk ke meja, tidur dalam. Lihat Ahmad pingsan. Rina agak khawatir. Dia kenapa? Mabuk doang, jawab Siti. Suara dingin seperti es. Sekarang tinggal saya sama kamu. Wanita ini berdiri lalu diam ke pojok dapur. Rina insting buruk juga berdiri mau kabur, tapi terlambat. Siti balik, tangan pegang palu kayu jati besar yang biasa buat hancur tulang. Lo mau apa? Rina tergagap, muka pucat. Gue kasih apa yang lo mau. Siti gertak, mata nyala api dendam. Lo mau rampas suami gue? Rampas warung gue kan? Gue kasih lo tinggal di sini, tinggal selamanya.
Kata lalu, dia ayun palu, pakai semua tenaga wanita terpendam dendam langsung ke kepala pihak ketiga. Rina cuma sempat jerit sekali lalu rubuh. Siti kayak binatang gila. Terus pukul sampai lawan gak ada tanda hidup. Sampai muka cantik itu cuma gumpalan darah daging. Setelah bunuh Rina, dia balik lihat suami yang pingsan di meja. Amarah belum reda, dia nggak mau dia mati tenang. Dia ke dapur ambil pisau tajam biasa potong jeroan babi. Dia tarik suami ke lantai, lalu habisi nyawa pengkhianat dengan banyak tikam kejam. Malam itu di dapur dingin antara dua mayat, Siti Aminah duduk sendirian. Dia nggak takut, nggak nyesel. Di kepala cuma satu pikiran, harus apa dengan dua mayat ini? Kubur atau buang ke sungai? Semua gampang ketahuan. Lalu mata dia berhenti di panci kuah raksasa kosong di kompor. Ide gila. Ide lebih sadis dari bunuh muncul di kepala. Dia lihat mayat Rina Sari, penghancur bahagia dia, lalu nyengir gila. Lo suka rampas warung gue. Lo suka ikut campur panci bubur gue. Oke, gue kasih lo puas. Gue kasih lo larut di panci bubur ini biar lo selamanya nggak bisa keluar. Ide itu ubah wanita ini jadi setan beneran. Dia mulai rencana hilangkan jejak paling mengerikan. Dengan tenang seperti koki biasa membedah, dia pakai pisau dan talenan dapur sendiri buat potong-potong mayat Rina Sari jadi banyak bagian. Bagian tulang dia masukin semua ke panci kuah raksasa buat rebus. Dia bilang sendiri, tulang manusia juga tulang. Pasti bikin kuah lebih manis. Bagian daging, dia giling pakai mesin industri campur daging babi dan bumbu, jadi sosis rahasia. Mayat suami Ahmad Fauzi terlalu besar. Dia tarik ke gudang belakang lalu masukin freezer besar. Tutup atasnya jeroan dan daging babi lain. Dia rencana hilangkan pelan-pelan nanti, mungkin cara sama. Pas fajar menyingsing, semua kerja selesai. Dapur sudah dibersihin rapi. Panci bubur baru sudah di kompor, keluar aroma harum aneh. Siti Aminah ganti baju bersih, ikat rambut, lalu senyum ramah. Buka warung sambut pelanggan pertama hari itu. Hari-hari berikutnya, warung bubur jeroan Bu Siti tiba-tiba ramai luar biasa. Gosip bubur warung ini makin enak, nyebar kemana-mana. Orang puji kuah manis pekat. Puji sosis punya rasa khas nggak ada di tempat lain. Mereka makan lahap tanpa tahu lagi makan olahan dari tubuh manusia. Siti Aminah berdiri di belakang kasir lihat keramaian, hati puas sakit. Dia sudah balas dendam, ambil kembali semua, dan ubah musuh jadi alat cari uang lebih banyak. Sandiwara dia bisa sukses kalau nggak ada pelanggan penasaran dan fakta mengerikan terbongkar di siang minggu sial itu. Kembali ke sekarang. Setelah tangkap pemilik warung dan periksa tempat, tim penyidik di bawah Mayor Joko Widodo cepat kumpul berkas. Pengakuan Siti Aminah bareng bukti fisik tak terbantah. Tulang korban Rina Sari diambil dari panci kuah. Mayat Ahmad Fauzi di freezer. Dan hasil tes ADN konfirmasi ada daging manusia di sosis warung jadi berkas kejahatan lengkap. Kasus bubur manusia di Desa Cikampek guncang seluruh negeri. Media massa beritain bareng. Gambar warung, panci kuah horor, nyebar cepat. Jadi obsesi, legenda urban paling seram. Ribuan orang yang pernah makan bubur di warung Bu Siti hidup dalam takut dan jijik. Kasus ini bukan cuma bunuh, tapi teror mental massal. Di sidang pengadilan kemudian, Pengadilan Negeri Karawang kerja dalam tegang luar biasa dengan perhatian ratusan media dan warga. Di depan hakim, Siti Aminah gak nyesel. Dia tenang dengar dakwaan jaksa. Dakwaan panjang dengan banyak tuduhan. Bunuh orang, rusak mayat. Dewan Hakim bilang, ini kasus serius banget. Perbuatan terdakwa barbar, sadis, hilang kemanusiaan. Bunuh 2 nyawa sudah dosa tak termaafkan. Tapi potong mayat, masak tubuh korban, lalu jual ke pelanggan tak bersalah itu hina martabat orang mati. Lawan semua nilai moral, budaya, dan bikin panik marah masyarakat luas. Dengan kejahatan sebesar langit yang dilakukan, gak ada alasan ringankan. Pengadilan vonis terdakwa Siti Aminah hukuman tertinggi, mati. Dengar vonis, wanita ini cuma tutup mata, wajah tanpa perubahan. Mungkin buat dia, itu akhir yang sudah ditakdirkan
sejak pegang pisau. Vonis dijatuhin tapi tragedi masih tinggal. Lewat kasus ini, kita lihat batas antara wanita rajin kasihan dan setan sadis kadang tipis banget. Pengkhianatan bisa ubah cinta jadi dendam, dan dendam pas dorong sampai puncak bisa bikin perbuatan yang setan pun takut. Warung bubur jeroan Bu Siti disegel lalu dibongkar. Tapi cerita panci direbus tulang manusia bakal jadi legenda hitam selamanya. Obsesi di pikiran warga di sini. Itu peringatan mahal tentang sudut gelap hati manusia, di mana cemburu dan dendam bisa cipta makanan paling barbar. Lewat tragedi mengerikan warung bubur ini, kita lihat fakta menyeramkan. Kejahatan besar kadang tumbuh dari pengkhianatan kecil. Semua mulai saat suami Ahmad Fauzi bosan dan cari wanita lain buat puasin ego. Perselingkuhan dia awalnya cuma sembunyi, main-main, tapi itu racun pertama yang hancurkan fondasi keluarga. Perselingkuhan gak pernah tanpa korban. Itu tanam biji dendam di hati yang dikhianati. Sakit yang bisa ubah korban jadi setan. Istri Siti Aminah didorong ke ujung bukan cuma pengkhianatan emosi, tapi juga keserakahan suami yang mau rampas karir yang dia bangun susah payah. Pengkhianatan dia gak cuma hancur hati, tapi bangunkan setan dendam dalam diri sampai balas dendam sadis lewat batas manusiawi. Kasus ini peringatan dingin buat siapa aja yang lagi diambang hubungan salah. Sebelum tanam biji pengkhianatan, ingat lo nggak bisa kontrol monster yang tumbuh dari situ. Kadang harga bayar buat selingkuh nggak cuma air mata, rusak, tapi juga darah dan panci bubur mengerikan yang jadi legenda. Jangan remehkan kekuatan hancur pengkhianatan karena bisa ubah rumah jadi rumah jagal. Lewat cerita ini, kita belajar nilai keluarga yang rapuh kalau nggak dijaga. Pengkhianatan bisa hancurkan segalanya, tapi ketahanan hati dan nilai hidup bisa bantu bangkit dari tragedi. Kasih tahu pendapat kalian di komentar tentang cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe buat cerita seram lain ya.